Kalau 10-nya kita sama diri sendiri tuh nggak pernah beres-beres. Nah, ini yang saya pengen tahu nih, ngelihat orang yang sibuk gini ternyata punya kehidupan sendiri apa enggak sih? Masih ketuanya masih teh Hania dong. Ini seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan orang-orang yang penting nih di ruangan sekrenya Ika Semansa. Ada Kang Doni Kristanto. Siap. Mas sama Teh Hania. Teh Hania nama panjangnya? Hania Rahma. Teh Hania Rahma. Nama panggung yang terkenal beliau adalah Teh Hania. Teh nama panggung ya Teh. Selamat datang Teh Hania sama Kang Doni. Oh ya, teman-teman belum dijelasin bahwa beliau-beliau ini adalah penggagas JSE. Nanti kita akan minta penjelasan dari Teh Hania sama Kang Doni apa sih JSE. Jadi Teh Hania dulu ya Kang Doni ya. Teh angkatan berapa Teh dulu di Semansa Teh? Angkatan 2000 berapa ya? 2000 hiji. Saya angkatan 84. Angkatan 84. Kemarin yang kita undang ke sini Teh Moi 81, berarti Teh Hania adik kelasnya masih ya? Saya juga sih adik kelasnya Teh. Masih muda lah. Masih muda jelas, masih muda. Mobil sendiri juga. Teh kurang deket Teh, maaf itunya. Deketin. Dulu jurusan IPA IPS gitu Teh. Dulu zaman saya sih IPA ya. Ya karena dulu IPA IPS terus ada biologi dan macam-macam. Tapi zaman saya masih IPA IPS. Saya kebetulan nggak bisa masuk IPA. Oke. Tapi nggak harus jadi IPA juga untuk sukses kan Teh ya? Saya maksudnya malah ekonomi sekarang. Wah, itu teman-teman. Oke. Aduh pokoknya ya. Kang Doni. Siap. Kumaha Kang Doni? Alhamdulillah, saya angkatan 93. Ih, jauh. Jauhnya. Dekat sama saya tadi. Mudaan saya lah. Kita seosis sebenarnya. Setahun. Alhamdulillah. Dulu fisika ya. Kalau di sini kan ada IPA, biologi, kita kan fisika ya. Kamu gimana zamannya Teh Hania mungkin IPA IPS aja. tetap IPA IPS ya. Ya, Belum kan ada fisika, biologi, biologi, sosial gitu kan. Teh Hania mungkin Teh Hania dulu nanti. Kita dengar nih Teh Hania ini selain ya Teh ya, selain oh ya teman-teman mestinya mungkin saya belum bicarakan juga bahwa Teh Hania ini adalah mantan ketua IKA Semansa periode berapa Teh? 2013-2016. 2013 sampai 2016 yang bukan cukup sukses tapi sangat sukses mengangkat nama IKA Semansa sehingga dikenal di Kota Bogor dan jadi kita perlu belajar sama beliau-beliau ini. Bukan berarti pengurus-pengurus yang lainnya juga tidak memberikan kontribusi kesuksesan, tapi beliau cukup punya cukup punya banyak kontribusi yang dikenal sama banyak orang ya. Untuk JSE nih Teh, karena kita tahunya Teh Hania itu penggagas ya Teh, salah satu penggagas mungkin ya. Bisa ceritain nggak sih tuh soal JSE itu gimana sih Teh? Ya, JSE itu mungkin awalnya itu dari awalnya gitu. Kan dulu namanya belum ada nama JSE ya. Jadi waktu itu masih jadi ketua umum sebenarnya waktu itu. Masih ketua umum di IKA. IKA Semansa, oke. Masih di IKA. Jadi tahun 2016-an gitu awal. Jadi beberapa senior kalau saya nyebut senior tuh berarti 50-an 60-an ya. Jadi saya ini angkatan 84 tapi gaulnya itu banyak yang sepuh-sepuh gitu karena ya untuk menimba ilmu lah dari pengalaman dari. Dan itu ternyata terbukti ada manfaatnya ya. Ya, jadi karena pertama kali saya dekat dengan senior itu kan karena saya dulu bersama 6 senior angkatan 60-an dan 70-an itu 60-an dan 70-an membangun atau membentuk satu majalah Kenari namanya. Dulu mungkin kenal ya. Kenari dia. Ternyata majalah Kenari itu salah satu penggagasnya juga Teh Hania. Ya, saya dengan ada Kang Maman, ada Kang Teguh yang sekarang udah almarhum. Jadi sekedar informasi nih Teh. Almarhum semua. Nama warung Kenari itu diabadikan dari penggagas yang majalah Kenari itu sebenarnya Teh. Jadi akhirnya kita ketemu lah asal usul nama Kenari ini kan. Iya, jadi dulu majalah masih konvensional ya, majalah. Nah itu dari situ sebenarnya saya mengenal para senior itu. Kemudian pada saat
Sebenarnya saya mengenal itu sebelum saya jadi ketua umum ya. Kenal mereka karena Kenari itu, majalah Kenari itu dari tahun 2005. 2005. Berapa episode tuh teh majalah? Sampai terakhir itu waktu itu terakhir saya bikin itu waktu yang covernya itu ada Bima waktu itu sebelum jadi wali kota. Sesudah jadi Kang Bima jadi wali kota. Oke. Itu tahun 2017. 2017 ya. 2013. Oh, 2013. Nah, jadi waktu itu itulah jadi dengan senior itu kemudian waktu saya masih jadi ketua umum itu tahun 2016 ada wacana gitu. Ini kita harus sebenarnya waktu itu awalnya mau bikin klinik ya. Klinik sebenarnya. Cuma kita mimpinya terlalu besar akhirnya yaudah kita bikin klinik keliling saja gitu. Iya. Wadahnya apa? Akhirnya kita perlu satu wadah, akhirnya kita bentuk menggagas itu. Jadi kita bentuk yayasan saja. Itu susah nggak teh waktu menggagasnya yayasan itu? Waktu itu kita ketemu dengan beberapa senior yang memang support ya. Jadi kayak Kang Bonar, Kang Uno almarhum, Kang Darman Hussein yang sampai sekarang masih aktif. Kang Darman Hussein masih ada. Angkatan ayahnya Dandi lah ya. Sobat. Sohib. Jadi itu dari mereka kemudian akhirnya kita bikinlah yayasan. Terus dulu latar belakangnya kenapa dibikinnya klinik atau apa tuh maksudnya untuk apa dulu? Ya karena untuk alumni ya. Jadi waktu itu apa sih alumni ini kan banyak sebenarnya udah yang berhasil ya udah jadi sesuatu yang luar biasa lah. Apa yang bisa kita berikan pada sesama alumni juga kepada masyarakat Bogor. Tapi nggak hanya alumni waktu itu ya, latar belakangnya adalah masyarakat Bogor juga untuk masuk kepadanya. Tapi yang menggagas, yang membentuk, pengurus, pembina, pengawas itu tetap semuanya dari alumni. Tetap dari alumni. Tapi kita berbuat bukan hanya untuk alumni, kita ingin berbuat lebih besar lagi, lebih luas lagi sehingga sasarannya itu adalah yang akan menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan JSE ini. Kita harapkan bukan hanya alumni itu, jadi ya semua masyarakat. Alhamdulillah ya teh. Bangga juga nih ngedengarnya bahwa alumni kita bisa menggagas kegiatan urusan yang sifatnya sangat sosial untuk alumni sendiri bahkan untuk masyarakat Kota Bogor ya teh. Iya, itu masih mimpi yang masih banyak sekali mimpi yang masih belum terlaksana karena memang ya kita perlu lebih solid lah ya alumni SMA 1 ini untuk bisa bersama-sama berkiprah lebih luas lah untuk masyarakat. Nanti saya di-share ya teh soal mungkin kalau ada video kegiatan, kalau ada foto-foto kegiatan nanti kita pasang buat teman-teman di rumah bisa ngelihat ya teh ya. Jadi jangan sampai mereka nggak tahu apa tuh teman-teman JSE itu apa gitu, bahwa ini adalah kegiatan alumni yang digagas dari founder-foundernya Ikas Mansa malah ya. Luar biasa. Kalau itu apa kan? Nah, itu JSE saya belum bilang. Udah tahu belum? Udah. Ya jadi Juanda 16-nya itu J ya. Betul. Juanda. Tadinya saya pikir J-nya itu justru jajasan, mungkin itu jangan. Jadi namanya itu Yayasan Juanda 16. Yayasan Juanda 16. Itu Kang Doni tahu bentuknya apa sih, Kang? Yayasan bentuknya sudah betul. Dulu kan yayasan orang tahunya sangkanya itu tadinya komunitasnya alumni, ternyata bukan ya Kang ya. Sudah yayasan berbadan hukum ya. Betul, berbadan hukum. Bahkan kami sudah punya mobil sehat itu. Jadi bukan ambulan tapi mobil sehat ya. Ya kita sebutnya yang mobil sehat karena itu tadi asalnya kan kita mau bikin klinik. Yang mudah itu yang mudah kan kliniknya keliling dalam bentuk apa? Bentuk mobil terjangkau, lebih mudah diakses. Tadi kita ingin kita yang mendatangi masyarakat. Kalau di klinik yang stay di lahan, di atas lahan gitu kan nggak bisa kemana-mana kan. Orang yang sakit yang harus datang ke klinik. Nah kita kepinginnya akhirnya kita lah yang menghampiri mereka, memberikan pelayanan kesehatan. Gitu. Itu schedule kelilingnya kemana aja nya ada nggak? Itu juga mimpi. Sebetulnya sudah. Masih mimpi lah ya. Masih dipikirin kan? Sudah ada jalannya. Doni sering sih. Saya yang jalankan kebetulan kayak Kang Dandi kan harian ya. Jadi Teh Hani itu kebetulan sibuk sekali, super sibuk. Jadi saya mohon izin sama beliau. Gimana kalau kita kolaborasi dengan anak-anak motor? Jadi alhamdulillah nyambung dan
JSM mobil ini sudah sangat Sebentar bermanfaat. Kang. Sebelum itu Kang Doni ini anak motor mana? Sekalian saya endorse kepada komunitas klubnya supaya ini ada Kang Doni loh di sini. Saya aktif di MBC Bogor, Motor Besar Klub Bogor. Motor Besar Klub Bogor. Sama di komunitas Kasep namanya. Komunitas Kasep apa itu? Komunitas Hadulur Pajajaran. Gitu. Teman-teman komunitas Kasep tolong komentar ya kalau ada anggotanya di sini ya. Kebetulan jadi ketuanya kami, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau menyambung dari cerita tadi, setelah kita ada acara launching di Car Free Day ya, itu tahun 2018 ya. Jadi saya juga sudah mulai bergerak, mohon izin kita kolaborasi sama anak-anak motor dan sudah berfungsi alhamdulillah di Bogor Selatan. Ya, banyak lah. Kurang lebih Bogor Selatan waktu kejadian kita punya kegiatan agak besar 1.000 orang di 1.000 orang pengobatan gratis. Dalam ambulan berfungsi sebagai salah satunya kalau ada emergensi. Kemudian kita sudah mengantarkan juga kursi roda ke daerah Cisaeng sana, Paru. Ya, itu juga sumbangan ya. Sumbangan dari nggak hanya dari alumni. Ada dari alumni. Ada dari alumni juga. Dan yang paling wah itu di Cireksa. Itu yang baru kemarin itu ya. Cireksa yang banjir bandang gede itu. Beliau ya. turun langsung nih. Teh Hani yang turun langsung ke sana. Iya, dengan teman-teman. Kok nggak ditemani sih? Kang Doni nggak sopan. Kebanyakan kalau sebenarnya gini ya. Jadi sebenarnya ini mimpi besar dari Yayasan JSE ya. Walaupun ini masih kita mewujudkan. Mimpinya adalah kita secara rutin bisa mendatangi masyarakat dengan program-program yang rutin, misalnya pemeriksaan kesehatan, pengobatan, donor darah dan lain-lain. Dulu bahkan pengennya tuh 2 bulan sekali. Nah, Teh, kalau itu dibilang mimpi, kendalanya apa sih, Teh? Ya mungkin kita semua ini kan masih dalam masa-masa produktif. Oh iya. Karena memang gini, memang harus ada beberapa orang yang memang punya waktu banyak untuk secara khusus mengkhususkan itu. Jadi saya sebenarnya mungkin nanti bisa kerjasama sama IKA ya. Wah pasti bisa deh, harus bisa. Karena kalau IKA itu kan memang dia semacam ya komunitas yang punya anggota. Kalau yayasan itu kan nggak punya anggota. Oh iya. Yayasan itu cuma punya pengurus pembina dan pengawas. Tapi anggotanya berapa? Ya, kita nggak punya anggota. Sama sekali. Kalau yayasan nggak bisa, nggak ada. Struktur anggota tuh nggak ada. Yayasan itu kan badan hukum. Berarti yang bergerak mengerjakan itu berapa orang? Pengurus, tapi banyak relawan kita. Banyakan relawannya. Iya ada relawan. Cuma masalahnya, misalnya kalau kita 2 bulan sekali kita mau keliling ya ke desa-desa yang memang selama ini kurang terjangkau pelayanan kesehatan. Mereka sakit tapi mau ke puskesmas jauh. Nah, kepinginnya seperti itu. Makanya mungkin kalau dengan IKA bisa kita kolaborasi. Insya Allah bisa. Dokter-dokter yang di bawah IKA, yang ada di anggota IKA, alumni SMA 1 Bogor kan banyak sekali yang jadi dokter. Yang di Bogor aja itu sebenarnya bisa kita waktu itu udah kepingin. Jadi ada jadwal nih tiket bulan ini siapa, 2 bulan kemudian tuh siapa, 2 bulan kemudian lagi siapa. Nah itu cuma sekarang kan kayaknya semua nakes sibuk terkonsentrasi itu kan dulu sebelum ada COVID ya betul. Kalau sekarang sih, tapi di luar yang rutin kita sudah sangat banyak memanfaatkan mobil itu. Jadi beberapa kali itu ya, jadi dengan kami sendiri di Car Free Day kita gelar baksos gitu ya, pelayanan kesehatan, konsultasi gizi, konsultasi kejiwaan, itu juga semua dokter-dokternya, ahli gizinya semua dari SMA 1. Justru dokter-dokternya dari SMA 1 juga, berarti udah ada kerjasamanya. Sudah. Experience-nya udah ada ya. Ya, waktu itu memang saya udah tidak jadi ketua umum pada saat itu, tapi kan alumni juga kita masih punya nggak penting juga, nggak harus kedudukan juga yang dilihat ya. Jadi kita tawarkan siapa yang mau join dalam kegiatan-kegiatan ini. Jadi kalau yang eksidental kita ketika ada musibah, ketika ada bencana, kita selalu
insya Allah sih Insya kita Allah selalu turun. Ya. Pada saat COVID kemarin awal-awal itu, turun. kita bahkan kita bikin kupon 1.000 kupon makan gratis. 1.000 kupon makan gratis. Lalu 800 paket sembako kita bagikan ke pedagang keliling, ke pemulung, kemana-mana. Pada saat awal COVID itu kan luar biasa ya. Betul. Shock ya masyarakat ya dengan itu, mereka tiba-tiba ojek nggak boleh Masuk, operasi gitu, iya. mereka nggak ada pendapatan. Itu semuanya dari alumni, kebanyakan sebagian besar itu sumbangan dari alumni dan orang-orang di luar alumni SMA 1 yang memang peduli sama sosial ya. Mereka nggak melihat ini sana punya alumni SMA 1, saya nggak mau nyumbang nggak gitu. Nah, jadi mereka banyak juga kayak gitu tuh ya, karena siapapun kan yang siapapun penting bisa membantu. Nah sekarang justru kalau di yayasannya sendiri masih tetap alumni SMA 1 yang masih ngurusin itu. Oh iya, masih. Ketuanya masih Teh Hania dong. Ini seumur hidup. Jadi tahun berapa tadi berdirinya? 2016. 2016 sampai sekarang teman-teman Teh Hania masih menjabat jadi ketua pengurus ya. Kan karena ada pembina, ada pengawal. Dan orangnya sangat rendah hati nggak ngelakuin teman-teman. Kalau boleh nambahin, saya bicara data aja kali ya. Boleh. Kegiatan yang sudah kami lakukan ya Teh ya. Mohon izin saya bacakan aja kali ya. Boleh. Supaya enggak nanti slide-nya kita pasang mohon. Jadi kami lahir 29 November 2016. Kemudian kita sudah launching di Car Free Day tadi, kita sudah cerita. Oh, launchingnya itu di Car Free Day ya? Itu alhamdulillah responsif dari masyarakat umum banyak. Alhamdulillah, selain alumni itu sebagai pengurusnya aja. Nah ini kemudian saya bacakan aja nih kegiatannya. Di 22 Oktober 2017 kita baksos. Itu yang tadi di Car Free Day. Kemudian 26 Desember 2017 bantuan korban kebakaran di Empang waktu itu. Oh, ke Empang kejadian waktu itu ya. Warga Empang yang sebagai itunya. Terus Januari 2018 pemeriksaan dan bantuan kacamata untuk lansia duafa di Bogor Selatan ya. Pemberian kacamata gratis gitu kan. Pemeriksaan juga. Kemudian di Juni 2018 pemeriksaan kesehatan gratis warga duafa di Taman Sari. Nah itu yang bareng anak motor itu 1.000 orang. Alhamdulillah. Jadi semuanya MBC semua kan? Enggak, itu kasep kebanyakan sama komunitas motor Sukabumi, Puncak, Bogor, Cianjur. Jadi kami berarti enggak menutup kemungkinan kerjasamanya bukan hanya kepada anak motor aja tuh. Oh, bukan. Bisa semuanya bebas ke semuanya. Termasuk tadi kan kalau bisa sih sama Ika nih lebih concern ya karena kita punya ikatan darah lebih kuat. Oh iya dong. Bukan ikatan darah, ini seniornya ini. Sisterhood. Motor mah brotherhood, sisterhood. Ini sisterhood ya benar. Teh Hania mungkin nggak tahu kalau namanya Teh Hania itu cukup santer ya sama teman-teman ya. Dan angkatan saya itu angkatan yang cukup kualat sebenarnya Teh sama Teh. Jadi kita tuh dulu agak kurang soal liga bangsa. Jadi kita menerima kesalahan itu dengan menjadi pengurus kan. Bukan cuci piring. Tapi hebat salut. Gimana terus Kak? Jangan ngomong gitu ya. Siap. Kemudian Februari 2018 bantuan sembako untuk duafa di mana Babakan Madang waktu itu ya. Ada Babakan Madang Sentul ya. Ya ada 5 keluarga miskin. Ternyata di belakang Sentul yang mewah itu banyak sekali orang-orang luar biasa miskin. Luar biasa nih. Jadi itu waktu itu siapa yang ngasih tahu sama Teh? Ya alumni juga, ada alumni yang relawan alumni yang memang merinding loh gua nih. Aduh. Jadi kita kan nerima informasi gitu. Kang ini di sini. Oh ya udah saya keluarga dia gitu. Ya kerjasama. Kemudian di Februari juga 2020 bantuan sembako untuk duafa 15 janda duafa di Pulau Armin. Waduh. Kemudian Januari Februari 2020 bantuan kemanusiaan korban bencana longsor yang tadi saya ceritakan tuh. Itu yang gimana yang Sukabumi bukan? Di Sukajaya, yang di Cileksa. Cileksa yang ke arah Jasinga itu ya. Itu main jauh. Kalau bukan yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini kayaknya ada juga. Ada yang Gunung Mas mungkin ya, yang baru-baru ini. Gunung Mas ya? Gunung Mas itu. Ini yang pada Januari awal yang kemarin itu tuh, tahun lalu. Dan ini kan sampai nge-geol-geol tuh mobil tuh yang bawa. Itu kita bolak-balik itu. Luar biasa. Luar biasa orang-orang ini teman-teman. Alhamdulillah. Die harder sosial.
Kemudian Maret Aprilnya bantuan 800 paket sembako bagi pekerja harian yang terdampak COVID. Itu kalau pengeluaran uangnya sampai yang tadi yang kecil Lexa 45 juta, kemudian yang ini sembako 40 juta. Wow. Itu untuk 6 kecamatan di Kota Bogor. Kemudian Maret Aprilnya 1000 kupon makan gratis di warung nasi bagi pekerja harian terdampak COVID juga. Wah. Dengan 1000 kupon itu yang kami bisa akomodir itu tukang ojek, pemulung, sopir angkot, sama pedagang keliling di 6 kecamatan Kota Bogor. Nah itu tuh luar biasa tuh Kang. Informasi-informasi kayak gitu bisa diakses sama teman-teman di mana? Ya, memang itu kita kelemahannya, kita belum punya medsos. Kita belum punya khusus medsos. Sekedar Facebook juga belum. Facebook ada. Nah, mungkin Facebooknya nanti teman-teman kalau mau tahu kegiatannya teman-teman JSC akan saya taruh di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga kegiatannya langsung di Facebooknya teman-teman JSC. Oke, selanjutnya nih ada 4 lagi. Di bulan Maret April juga kami membagikan 200 masker untuk masyarakat. 200 masker. Masyarakat umum di 6 kecamatan Kota Bogor. Bulan Mei-nya bantuan sembako untuk di pondok pesantren nilai 21 juta. Pondok pesantren mana Kang? Banyak di Ciomas, Pagelaran, Salabenda, Kemang dan Ciampea. Jadi ada 5 tempat. Alhamdulillah. Kemudian yang belum ini program Bookbank ya Teh. Sudah. Sedang berjalan. Bookbank itu apa? Bookbank kayak perpustakaan deh ya. Jadi gini, Bookbank itu mungkin lebih tepatnya kan. Bookbank itu singkatan ya harusnya. Bank buku sebenarnya. Bank buku. Kirain buku terbengkalai. Bookbank soalnya. Ya, jadi kan kita ini seringkali punya buku-buku ya atau buku anak atau majalah atau apa yang memang tidak terpakai. Atau mungkin kita memang ingin meningkatkan minat baca pada masyarakat. Jadi JSE itu mengakomodasi jika ada masyarakat, alumni dan masyarakat yang ingin menyumbangkan bukunya. Jadi kita punya drop point. Nah, drop point-nya di mana tuh, Teh? Jadi sementara di sekretariat ada. Oke. Jadi drop point kita bisa ya bagi yang punya itu buku apa aja ya? Apa saja, termasuk buku yang baik loh. Iya. Yang lain. Buku yang baik ya, artinya yang pengetahuan, bacaan, atau buku cerita, dongeng itu boleh. Iya. Itu di drop saja di drop point di sekretariat JSE di Ruko Bukit Cimanggu. Di Ruko Bukit Cimanggu ya. Teman-teman ini alamatnya ya. Nah, nanti siapa yang perlukan juga bisa ambil di situ. Iya. Jadi kita hanya menyalurkan aja. Kalau bank itu kan terima uang dari masyarakat untuk menyimpan lalu disalurkan ke kredit kan. Betul. Nah, kita juga gitu. Jadi Bookbank itu kita terima buku dari masyarakat, kita salurkan lagi ke masyarakat. Terus mereka free ya? Mereka ngambilnya itu seberapa banyak pun terserah? Ya, seperlunya. Seperlunya. Sebutuhnya. Jadi ya jangan diambil semuanya kalau nggak perlu gitu kan. Jadi mereka bisa pilih. Itu salah satu program yang sifatnya berkelanjutan terus atau memang berkelanjutan? Iya, memang masih berlangsung, tapi memang itu. Jadi supaya bisa skalanya bisa tambah besar ya. Lalu gaungnya juga bagi masyarakat yang belum tahu jadi tahu, yang baik yang mau menyumbang maupun yang membutuhkan. Itu ya mungkin nanti ya itu tadi bisa kerjasama lagi dengan IKA. Harus namanya tadi Bookbank ya, maksudnya bank buku kayak istri. Jadi teman-teman Yayasan Juanda 16 itu punya satu fasilitas namanya bank buku. Jadi bank buku itu tadi seperti Tehani bilang bisa menerima sumbangan buku dan bisa ambil buku dari teman-teman JSE sesuai kebutuhan. Jadi alamatnya ada di sekre tadi Teh ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan silahkan di-share informasi ini karena menurut saya cukup penting nih Teh ya. Jadi luar biasa banget yang boleh dilakukan ya. Jadi sayang kalau informasinya ini hanya di-keep orang-orang tertentu tidak kita broadcast, tidak kita publish ya. Jadi sangat luar biasa nih. Terus kalau misalnya nih, ya ini kegiatannya kan teman-teman kan nggak ada yang bantuin, kan gimana kan ya? Terus dengan skop pekerjaan segede itu, nah kalau ada relawan yang mau bantu, ada syarat khusus nggak untuk mereka? Nggak ada.
Bisa aja siapapun bisa. Namanya relawan. Namanya relawan, tapi yang jelas datanya kami pegang gitu ya. Kayak sebetulnya kami kekurangan itu tenaga drivernya untuk ambulan Tenaga driver ambulan. atau mobil tadi. Iya. Karena kan setiap dari kita ini Sorry. sibuk gitu. Tadi tenaga driver untuk ambulan itu dalam tanda kutip ini klinik keliling tadi ya. Betul Ah, ya, sekali. oke. Kalau orang ambulans takutnya mobil jenazah gitu. Nah, sebenarnya selain tadi ya, kita Iya. rencananya kepingin ke depan bisa klinik sehat keliling. Klinik sehat Nah itu keliling. memang mobilnya kan mobil ambulans sebenarnya itu kan kita lebih menyebutnya itu. Tapi di luar itu mobil itu juga ya namanya juga ambulans ya. Betul. Itu juga bisa dipakai oleh masyarakat siapapun. Masyarakat siapapun ya. Untuk ambulan itu ketika misalnya ada yang sakit, ada yang tetangga yang perlu dibawa ke rumah sakit ya atau ke klinik atau ke apa. Nah itu seringkali kita terbentur pada driver. Karena kita nggak punya driver yang memang kan kalau punya driver khusus itu kan kita harus gaji ya tiap betul. bulan. Sekarang yang mau daftar juga saya juga biasanya saya yang daftar. Kami bawa ambulan ya. Aduh, gue takut. Kang Lulu bisa bayangin nggak? Ini pernah kasus nih. Saya lagi di pesawat kan saya di airline ya, di kokpit tiba-tiba Oh ya, kalau telepon. ini di airline ya Betul, kerjanya di ya. airline sebagai aircraft engineer. Jadi Berarti mesin-mesin pesawat ngerti ya? semuanya alhamdulillah. Wah, pantesan naik motor sih kecil ya. Jadi satu kejadian waktu kami lagi troubleshooting pesawat, tiba-tiba ada telepon. Pak Doni, punten emergency, ini ada orang yang tiba-tiba pingsan di rumah pengen dia bawa ke rumah sakit. Waktu itu posisinya di Tajur, pengen dibawa ke PMI gitu. Bisa nggak ngambil mobilnya? Astagfirullah, di kokpit deh. Aduh. Di situlah saya, waduh gimana? Akhirnya saya telepon lah member dari relawan dari Kasep. Ya. Jadi artinya kenapa saya hubungkan ke situ karena keterbatasan human resource kita. Keterbatasan resource ya kan ya. Itu wajar lah kalau dalam setiap organisasi ya. Betul, makanya saya telepon satu-satu kemana bisa alhamdulillah. Jadi orang-orang yang terpercaya juga yang bisa bawa mobil tadi. Dan nggak banyak orang yang bisa bawa itu kan ada hak dan ada kewajibannya tuh ambulans juga kan. Ada itu luar biasa banget tuh. Jadi kalau ada yang tertarik teh datang aja atau harus tunggu event tertentu baru menghubungi teman-teman JSC atau gimana sih? Anytime ya. Anytime ya. Dan selalu ada aja yang dikerjain nih. Sebenarnya gini, jadi kita sebenarnya kalau memang ada relawan, kita justru bisa terbantu untuk ada relawan nih, kita bisa wujudkan tuh yang kemarin belum sempat yang masih kita mimpi-mimpi lakukan. tadi teh. Gitu. Soalnya kan itu ya. JSC ini kan orangnya sibuk gitu ya. Emang nggak ada hobi yang lain kan selain ngurusin kegiatan yang sifatnya sosial itu kan nggak? Bahkan dalam kesibukannya masih ngurusin sosial teh. Kami di mana sih ada hobi yang lain kan? Hanya misalnya hobinya apa sih? Saya pengen tahu nih ngelihat orang yang sibuk gini ternyata punya kehidupan sendiri apa enggak sih? Ya memang dunia saya memilih lebih merasa bahagia ketika bisa membantu orang gitu. Jadi bisa berbahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Gitu. Betul. Itu. Karena kalau cuma saya kira itu teori doang teman-teman, ada yang ngerjain. Trending bro. Karena kalau sukses sendiri itu kan buat diri sendiri ya. Jadi nggak ada apa sih gitu ya. Kalau misal sukses jadi punya jabatan apapun, punya segala macam punya gitu, tapi terus meaningless gitu ya kalau untuk orang lain. Tapi kalau kita nggak punya banyak pun, kalau kita bisa memberi sesuatu, sharing, bukan hanya kan kalau itu memberi sesuatu, membahagiakan orang, membantu orang itu kan bukan hanya dari uang ya, dari materi gitu, tapi apa sih bentuk perhatian aja sih. Teman-teman, ini dengerin ini dari mentor yang benar-benar mentor. Jadi nggak usah nunggu lo punya baru bisa bantu, ya kan? Betul. Yang penting kita akan bahagia kalau kita bisa melihat orang lain bahagia. Betul sekali. Banyak kok relawan yang memang tenaga gitu ya. Jadi ketika kita punya kegiatan, nih siapa yang bisa bantu? Waktu itu kita perlu sembako itu kan perlu packing ya, 800 paket ya, belanja ke pasar, itu belanja. Itu perlu relawan itu. Iya, itu udah ada relawan, tetap ada Teh Ica dari angkatan 81 itu relawan tetap lah ya, pengurus juga sebenarnya. Lalu relawan yang lain tuh ada Iswanti namanya Nanan ya, angkatan. Teh Ica 81. Mohon.
81 aja masih mau bantu. Ya, Teh Ica itu waktu Malu saya ketua umum, beliau itu adalah bendahara umum. Oh, Teh Ica bendahara pernah ketemu Teh di sini, Teh pernah ketemu sama beliau, pernah ketemu. Nah, itu ada lagi Nanan Iswanti, itu angkatan 85. Itu juga wah luar biasa itu masuk waktu itu ke daerah banjir itu mereka. Lalu ada Dewi Boli. Dewi Boli saya kenal 90. Dia di sekretaris di JSE kan beliau itu sekretaris. Iya. Gitu. Jadi itu juga turun juga tuh ke daerah juga turun daerah. Iya. Makanya saya bilang mobil sampai goyang gini. Terus ada satu lagi Teh Cipluk. Teh Cipluk itu nama panggung juga, nama aslinya siapa Teh? Namanya Rahayu ya. Maaf Teh Cipluk, maaf. Itu Kang Bima menghafal bisa gitu. Teh Cipluk tuh angkatan 85 juga. Nah itu memang relawan sejati lah ya. Nggak ada niatan untuk dari angkatan di atas 80. Mungkin 2090. Mau sih, cuma kan kadang-kadang gini ya, kalau kita tuh seringkali saya lebih suka orang yang menawarkan diri dibanding saya minta. Itu kan kita nggak tahu mereka bersedia atau tidak. Betul. Nanti kalau diminta ternyata nggak bisa kan. Nah, akhirnya kita kayak nyusahin dia. Ya takutnya gitu. Jadi khawatir dia juga punya kesibukan. Pasti. Tapi kalau memang tahu ada kegiatan menawarkan diri, bisa nggak saya bantu? Oh itu saya lebih suka kalau kayak gitu. Itu kodenya teman-teman, kode keras. Ngopi yuk. Oke, luar biasa banget. Terus kira-kira nih kalau Kang Doni kesibukannya selain ngurusin sosial? Selama ini sudah 1 tahun saya nggak sebentar. Ini Kang Doni ini saya tahu nih Kang Doni ini pengusaha restoran, pengacara restoran yang restorannya itu lebih spesifik ke alam teman-teman. Itu gimana ceritanya? Jauh banget nih mesin atau tanaman. Nah, ayo gimana? Terus di tengah-tengahnya kegiatan sosial ngurusin ambulans yang luar biasa nih. Alhamdulillah. Jadi tadi betul Teh Ani bilang, saya merasa lebih bahagia kalau bisa membagian orang lain tuh betulan. Alhamdulillah. Banyak orang sih ngomong begitu. Sebenarnya dia udah bahagia dulu sebelumnya kan. Katanya sudah harus selesai dulu sama dirinya sendiri baru ngebantu orang. Itu tepat apa salah? 50-50 kalau menurut saya, tapi 90-10 kalau bilang. Oke. Jadi 90-nya itu sebetulnya prosesnya itulah yang harus kita jalankan. Karena kalau kita sama diri sendiri tuh nggak pernah beres-beres. Nah, ini yang betul. Itu alasannya kenapa Teh? Kok kita nggak pernah selesai menurut saya? Ya karena kan manusia kepuasannya kan nggak terbatas. Senang juga. Ya kan kalau kita turuti kita semua sibuk kerja, ya pasti kerja nggak akan habis. Jadi kesibukan itu sebenarnya ya udah bagian dari permainan sendiri ya Teh. Iya, sebenarnya ya itu sebenarnya satu ya kalau menurut saya manajemen waktu. Kedua memang harus dari hati kepingin. Ya bukan terpaksa. Karena kalau pernah nggak Teh Hani ngomong nggak bisa, gue sibuk? Ya kalau memang saya udah ada jadwal yang ajar kayak gini ya misalnya. Betul kayak kemarin. Saya nggak mungkin karena itu kewajiban. Saya harus mendahulukan yang kewajiban saya dibanding. Berarti ada skala prioritas. Ya pasti kewajiban. Tapi kalau banyak kan juga ada yang kita misalnya waktu ada, cuma karena nggak ada gerakan dari hati, kita akan banyak alasan. Gitu. Itulah. Tapi kalau kita memang ada niat itu, menurut saya sih waktu itu bisa di-manage lah gitu. Waktu itu bisa di-manage. Cuma itu tadi, jangan meninggalkan kewajiban yang utama, ya keluarga, ya pekerjaan utama untuk yang lain. Betul. Dan harus ada izin ya. Makanya depannya mohon izin. Karena kan kita begitu. Tapi kan ada juga Teh yang orang bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya benar itu satu hal. Udah dibikin suratnya itu. Oke, luar biasa nih ya teman-teman, ini Kang Doni sama Teh Hania ini sangat menginspirasi buat kita nih. Mungkin dalam tanda kutip mungkin banget. Banyak juga angkatan yang sekarang termasuk saya mungkin kurang tahu apa sih skop. Kalau nama JSE-nya mungkin tahu, tapi skopnya sampai seluas itu mungkin nggak banyak juga yang tahu. Mungkin kalau udah mereka tahu, mungkin kenapa sih kita nggak saling kerjasama? Toh kalau dalam ke dunia sosial udah nggak ngeliat alumni sebenarnya kan. Ini luar biasa banget, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan yang teman-teman yang nonton juga bisa ngambil manfaatnya.
banyak juga sih sebenarnya teman-teman yang ini mau ngebantu, cuman membantunya lewat mana ya? Iya. Mungkin kayak gitu ya Kang ya. Iya, makanya jangan main ke saung. Nah, tadi bicara lagi Nah, soal gimana? tadi. Ah. Sebenarnya kami itu sudah mulai di 2012, tapi nggak diapa-apain karena saya sering dinas ya. Artinya saya punya lahan di kaki Gunung Salak tersebut, kemudian dijadikan kebun lah Di mana tempat alamatnya Kak? di Tajur Halang. Ada di Google Iya, tuh. Tajur Halang Halang, bahasa. Cijeruk. Cijeruk ya. Sekarang kami bikin jadi farm di sana. Iya. Jadi ada sasaungan, ada tracking sistemnya juga. Nanti Terus fotonya kirim ya Kang ya. ada nasi liwet yang favoritnya. Oh, nasi liwet favoritnya nasi liwet. Nasi liwet. Makanya disebut restoran alam itu nasi liwetnya. Luar biasa. Gitu. Jadi semenjak pandemi udah setahun saya nggak terbang, inilah sebagai hobi sekarang. Jadi ingin mengajak teman-teman mentadaburi alam, tadaburi hati, tadaburi rasa. Luar biasa. Semoga menjadi inspirasi hidup lebih berarti. Amin. Terima kasih. Gitu Tehnya, aja. Kang Doni. Mudah-mudahan sukses terus dengan Amin, bisnisnya, amin, dengan amin. usahanya, dengan JSE-nya supaya gaungnya lebih luas lagi. Dan teman-teman, terima Bisa nggak kasih. saya satu? Oh boleh Teh. Mau 10 menit lagi juga boleh banget. Gini, tadi kan yang banyak disampaikan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bantuan eksidental, Iya. ya bantuan charity. Iya. Tapi sebenarnya kita punya program yang memang ini tadi masih impian lah, bukan mimpi ya. Mimpi itu kan kadang-kadang kan kita memang di yayasan itu akan lebih fokus kepinginnya itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Oke. Kesehatan yang mungkin udah ada diwakili dengan beberapa tadi ada pemeriksaan gratis, ada Yeah. ambulan dan lain-lain. Cuma di pendidikan kita tuh kepingin misalnya yang gampang aja, bisa nggak kita itu menyalurkan misalnya kita punya anak-anak dari para alumni yang memang kurang, kan nggak semua orang beruntung ya, mungkin ada yang kurang beruntung. Yeah. Itu bisa kita bantu dalam misalnya beasiswanya. Oh, oke. Seperti itu gitu. Jadi ya mungkin ada yang punya potensi tapi nggak punya biaya untuk melanjutkan ke universitas. Saya pribadi dan sebagai ketua pengurus di JSE itu ingin sekali gitu Akomodir ya. ya itu jadi mewujudkan rencana itu. Ya itu tadi mungkin bisa bekerja sama juga dengan IKA gitu ya, supaya karena kalau yayasan kan bentuk ranah hukum, karena berbentuk badan hukum, jadi kita punya, karena kita juga ada terdaftar di pajak, di Kemenkumham, ya. Jadi kita harus laporkan keuangan. Jadi itu insya Allah lah kita bisa karena dalam bentuk badan hukum bisa mengelola itu. Gitu. Jadi intinya adalah mau membantu anak-anak dari alumni yang kurang beruntung. Kurang beruntung atau mungkin ada juga ya kan semua ada juga di antara kita yang sudah berpulang lebih dulu. Iya. Sementara anaknya masih sekolah. Betul. Itu sebenarnya hal yang mudah gitu ya. Ada Teh sebenarnya kayak gitu. Ada cukup banyak malah. Ya, itu. Siswa dari satu angkatan aja ada beberapa. Ya, itu mungkin bisa nanti ada relawan yang bisa misalnya mensosialisasikan kalau ada memang itu. Nanti pengalaman saya sejak jadi ketua umum dulu sampai sekarang, ketika ada niat-niat baik seperti itu mudah sekali untuk mengumpulkan donasi. Iya. Ya kemarin kita sampai dapat hampir 100 juta untuk ketika ada bencana dan lain-lain. Apalagi ini yang untuk pendidikan ya, untuk investasi masa depan dari keluarga kita sendiri. Jadi ya itu hal yang gampang sebenarnya untuk beasiswa. Tapi waktu itu juga sempat ngobrol, sebenarnya harusnya kita bisa bikin satu lembaga pendidikan untuk misalnya ya lulusan SMA kita itu kan nggak semuanya kemudian sekolah lagi, bisa aja karena biaya lalu dia nggak mau sekolah. Tapi dia mungkin mau bekerja tapi kan perlu skill. Nah itu kan kita bisa sebenarnya, kita kan punya alumni ini luar biasa. Oh iya. Ya, potensinya di mana-mana, di aspek bidang apa aja ada. Mau apa aja ada. Bahkan Kang Eko itu ketua umumnya membawa vokasi banyak di Bogor. Nah iya, itu kan sebenarnya bisa gitu. Kita bikin satu lembaga pendidikan ya di bawah yayasan JSE ini. Kemudian kita latih
mereka. Kayak BLK. Kita berikan skill buat mereka supaya mereka mampu masuk ke dunia kerja walaupun hanya lulusan SMA. Iya pasti ya. SMA 1 kan bibitnya udah bagus sebenarnya. Iya bagus pasti. Ya, Ya, kan? walaupun dengan zonasi ini sekarang udah lebih merata ya SMA negeri ya Teh ya. ya. Insya Allah lah masih ini ya. Tapi prosesnya di sana karena gurunya mungkin lebih di sana Lebih berpengalaman mungkin. Ya ada. Artinya proses itu pasti bisa lah dari yang karena inputnya udah cukup baik. Iya. Tapi sayang kalau itu kemudian dia tidak mampu melanjutkan sekolah atau dia tidak mampu diserap oleh pasar tenaga kerja karena nggak punya skill, nggak bisa bersaing dengan yang lain dari SMK misalnya. Iya. SMK kan udah punya skill. Udah punya skill dan udah disalurkan juga buat Iya, sebagian beberapa. dan mereka juga. udah pernah magang, udah punya ini. Jadi kalau lulusan SMA saja kan nggak bisa bersaing. Nah makanya bagus sekali kalau misalnya kita bisa bikin lembaga itu untuk luar biasa. jadi dua hal. Mudah-mudahan teman-teman juga dengar apa yang disampaikan sama Teh Hania ya. Bukan hanya teman-teman tapi teman-teman saya yang alumni yang lebih senior. Siap. Yang lebih mengerti mungkin Ya, bareng-bareng yuk. kita bantu ya apapun untuk alumni ya kan akan kembali ke alumni lagi. Nah kita kita jadi alumni terus kita harus memberikan sesuatu lah. Dari alumni untuk istilahnya giving back to alumni. Luar biasa Teh Kang Doni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus dengan usaha sama impian-impian yang belum tercapai ya Teh ya. Mudah-mudahan segera tercapai. Dan teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.